Tidak ada sambutan ketika Tara tiba di desa Kinilolama. Hanya hembusan angin dingin yang memutar dedaunan dan memadamkan satu-satunya obor di gerbang masuk. Sopir yang mengantarnya segera berbalik arah tanpa menunggu ucapan terima kasih, seolah terburu oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Desa ini terpencil, dikelilingi hutan dan seperti tertinggal dari waktu. Rumah-rumah kayu tua berjajar dalam diam. Tidak ada sinyal, tidak ada sambutan. Ia berdiri di depan rumah yang ditandai dalam tepa. Rumah juru kunci situs. Dindingnya retak, catnya mengelupas, tapi pagar bambunya tetap berdiri tegak. Dan di atasnya tergantung segumpal sirih kering, tanda dalam budaya lokal. Malam pertama Tara di desa itu dilewati dalam diam. Rumah juru kunci terasa tua, berderit di setiap sudutnya. Angin menyelinap lewat celah papan, membawa aroma tanah dan kayu lembab. Di atas meja kayu lapuk, Tara menyusun ulang berkas-berkas peninggalan Profesor Arman. Beberapa catatan berisi sketsa warga. Tapi satu hal yang menarik perhatiannya, simbol spiral. Simbol itu muncul berulang kali di pinggir sketsa, di catatan margin, dan di bagian paling belakang, sebuah kalimat melingkar dengan tinta samar. Yang tertutup, tak selalu bilang, lihat dalam diam. Tara mencatat semuanya. Baginya, simbol bukan sekedar lambang. Mereka adalah bagian dari sistem budaya, mungkin kode. Keesokan harinya, ia berjalan ke arah barat desa. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju kompleks wariga yang belum tercatat secara resmi. Di antara barisan wariga yang hampir seragam bentuknya, satu terlihat berbeda. Pahatan spiral di sisi batu, nyaris terhapus oleh lumut dan usia, tapi masih bisa dikenali. Tara mengambil foto, lalu mencocokkannya dengan sketsa Profesor Arman. Sama, tepat di titik ini, Profesor terakhir kali menulis. Terlalu tua untuk dilupakan, terlalu jelas untuk diabaikan. Hari kedua di desa itu membawa rasa asing yang lebih dalam. Tara mulai menyadari bahwa waktu di tempat ini terasa berbeda. Panjang tapi hampa, seperti udara yang tak bergerak. Suara jangkrik terdengar lebih lambat, dan bayangan pohon-pohon tampak tidak berubah, meski matahari telah bergeser. Ia mencoba mencari keberadaan sang juru kunci, tapi rumah itu tetap kosong. Tidak ada suara sendok kayu, tidak ada jejak sepatu. Hanya seikat daun sirih baru yang tergantung di tiang dekat dapur. Seolah seseorang diam-diam terus merawat rumah tanpa ingin terlihat. Tara kembali mengunjungi kompleks waruga, kali ini dengan membawa buku catatan kecil miliknya. Ia mencatat bentuk, arah hadap, dan simbol yang terukir. Setiap waruga tampaknya memiliki ciri khas, seolah menyimpan identitas masing-masing. Tapi satu hal yang ia sadari kemudian, semua waruga yang menghadap ke timur tampak lebih bersih, bebas dari lumut tebal. Seolah ada sesuatu yang menghalangi waktu menempel di sana. Ketika senja mulai turun, ia kembali berdiri di depan waruga berpola spiral itu. Matahari menyelinap di antara pepohonan. Cahayanya menyentuh simbol itu sebentar, lalu hilang. Dan di saat itulah ia melihatnya. Sebuah bayangan panjang menjulur di tanah, tidak berasal dari tubuhnya. Bayangan itu berbentuk tegap dan diam, seperti seseorang berdiri di belakangnya. Tapi ketika Tara menoleh, ia sendirian. Nafasnya tercekat, tapi tubuhnya tetap kaku. Di antara sela nafas, ia mendengar suara kecil seperti batu digeser pelan. Waruga berpola spiral itu memancarkan hawa dingin sama. Ia tidak tahu apakah tanah di depannya benar-benar bergeser, atau itu hanya pantulan cahaya terakhir matahari. Malam itu, angin bertiup lebih pelan, seperti berjalan di atas cimari. Langit pekat tanpa bintang, dan hanya suara hutan yang menemani. Di dalam rumah juru kunci, Tara duduk di dekat jendela yang terbuka sebagian. Cangkir tanah liat di tangannya masih penuh. Tetapi ia tak lagi merasakan rasa haus. Hanya kegelisahan yang tak tahu bentuknya. Ia tak bisa tidur sejak melihat bayangan yang tak punya pemilik itu.
Pikirannya terus dihantui rasa bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu atau seseorang yang memperhatikannya dari balik sela-sela pepohonan, dari lubang-lubang kecil di antara batu waruga. Sekitar tengah malam, tanah tiba-tiba bergetar pelan, bukan gempa, hanya seolah bumi menarik napas dari dalam. Lalu suara itu datang. Pelan, teratur, seperti palu kayu memukul batu dari dalam tanah. Tara membeku. Suara itu berasal dari arah kompleks waruga. Ia tak membawa senter, hanya lampu minyak kecil yang redup. Ia berdiri di beranda, menunggu suara itu berhenti. Tapi semakin ia diam, semakin jelas ritmenya. Bukan suara hewan, bukan suara kayu retak. Ini seperti panggilan. Ia turun perlahan dari beranda, berjalan mengikuti jalur yang telah ia kenal, meski tanpa cahaya. Kabut tipis menggantung rendah. Pohon-pohon berdiri seperti sosok tinggi tanpa wajah. Dan di tengah semuanya, waruga berpola spiral itu tampak lebih gelap malam ini, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Suara ketukan berhenti saat Tara sampai di sana. Ia berdiri diam, lalu tanpa peringatan, tanah di depan waruga itu retak sedikit, sebesar celah jari. Dari dalamnya menguar aroma lembab, seperti batu tua dan akar membusuk. Tara tak berani mendekat, tapi juga tak bisa mundur. Lalu di udara, samar muncul bau sirih yang sama seperti di rumah juru kunci. Tara menarik nafas panjang. Di kejauhan, dari balik kabut, terdengar suara gesekan langkah, berat dan lambat. Tapi yang muncul bukan manusia, bukan juga binatang. Itu hanya bayangan, menjauh ke dalam gelap. Tara mulai merasa semuanya mengarah pada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar waruga. Di pagi kelima, ia bangun lebih awal. Kabut belum benar-benar mengangkat. Ia berdiri di dalam rumah juru kunci, matanya tertumbuk pada sirih kering yang tergantung di pagar. Dalam budaya setempat, sirih bukan sekedar tanaman. Ia simbol, penanda, penghubung antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Tara memotretnya, merekam bentuk urat daun yang sudah mengerut. Ia mendengar gumam pelan dari dapur. Juru kunci lama itu masih hidup dan kini mulai terbuka. Kalau sirih diganti baru, tandanya tamu sudah diterima, katanya pelan. Tara menoleh, sirih di pagar belum diganti. Tapi di dalam rumah, ia melihat setangkai sirih segar di gantungan pintu belakang. Malam itu Tara bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah ritual tua. Orang-orang berdiri mengelilingi waruga. Nyanyian kuno menggema, tanpa kata, hanya nada. Spiral di waruga menyala, samar. Dan di tengah cahaya itu bayangan seseorang berdiri. Tidak jelas wajahnya. Tapi dalam mimpinya, Tara tahu ia sedang menyimak. Bukan hanya ia yang mengamati situs ini juga menimbang-nimbang dirinya. Pagi harinya, ia memutuskan untuk kembali menelusuri jejak yang pernah dilalui Profesor Arman. Peta kecil yang digambar tangan itu menunjukkan jalur setapak menuju sisi lain hutan, tempat di mana waruga-waruga yang belum terdokumentasikan berada. Langkahnya terhenti saat suara gamelan samar terdengar dari balik kabut. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Hanya jejak kaki kecil yang entah berasal dari manusia atau bukan. Tampak samar di tanah basah. Kabut makin tebal. Pohon-pohon seperti melengkung mendekap. Tara merasakan nafasnya menjadi berat. Tetapi ia terus berjalan, seakan dituntun oleh suara yang tak kasat mata. Ia tiba di dataran kecil, sunyi dan dikelilingi waruga-waruga yang lebih tua. Di tengahnya sebuah waruga berdiri sendiri, tak tercatat dalam buku manapun. Simbol spiral di sisinya tampak bersinar samar, seolah mengenali kehadirannya. Waktu terasa berhenti. Tara menyadari ia telah melangkah ke batas antara dua alam. Dunia yang terlihat dan dunia yang selama ini hanya dibisikkan oleh para leluhur.